semuanya, kembali lagi di podcast Spill Profesi Komunikasi bareng gue Elmira. Nah, hari ini kita bakal ngomongin profesi-profesi komunikasi yang mungkin lo semua belum pada tahu ya. Nah, jadi profesi ini tuh banyak banget yang ngira kayak cuma nulis, padahal ada strategi, user journey, bahkan psikologi di baliknya. Nah, bener banget, kita bakal ngomongin tentang UX writing. Jadi kita hari ini kedatangan tamu yang super spesial guys. Jadi yaitu Kak Rifki. Halo Hai semuanya. Kak Rifki. Oke Kak Rifki, aku boleh nanya gak sih boleh. kakak lulusan mana dan sekarang profesi Kak Rifki itu apa? Sebelumnya perkenalkan, aku Rifki dari jurusan Marketing Communication dan aku alumni dari B24 dan sekarang bekerja sebagai Product Manager di Seryu Cargo. Wow, Kak Rifki boleh gak sih aku nanya sama Kak Rifki, ceritain dong. Boleh. Kira-kira kakak tuh bisa tertarik di UX writing tuh kenapa sih? Oke. Jadi sebenarnya ini lumayan menarik karena aku mengetahui si UX writing ini tuh pas aku lagi masa enrichment program di BINUS. Waktu itu aku dapat kesempatan magang di Apple Developer Academy at BINUS yang di BSD. Okay. Jadi di situ selama 1 tahun kita juga ngebuat beberapa produk digital yang dimana setiap produk digital itu pasti ada yang namanya UX writing sih. Jadi aku juga dari jurusan komunikasi sempat bingung antara apa sih bedanya si copywriting ini sama si UX writing ini. Seperti itu sih. Bedanya apa sih Kak? Jadi perbedaan antara copywriting dan UX writing itu, kalau copywriting itu kan biasanya untuk entertainment atau tulisan-tulisan panjang yang untuk secara informatif gitu. Tapi kalau UX writing ini harus simple, jelas dan memang menavigasi seseorang gitu. Jadi memang direct dia bahasanya. Iya, kayak menavigasi gitu ya Kak ya. Betul. Terus menurut Kakak yang paling bikin menarik tuh apa sih dari UX writing? Yang paling bikin menarik tuh sebenarnya adalah si UX writing ini tuh kan memang di dalam suatu produk ya, seperti aplikasi atau di dalam website. Nah, bagaimana si aplikasi dan websitenya ini tuh bisa mengkomunikasikan apa isi si produk digitalnya ke si penggunanya gitu. Itu sih yang menurutku menarik karena tidak semua orang bisa mengerti apa yang diucapkan atau apa yang disajikan oleh si produk digitalnya. Iya benar banget. Ini biar semua teman-teman pada ngerti, bisa nggak sih kakak kasih definisi secara singkatnya aja tentang UX writing? Oke. Menurutku UX writing secara singkatnya adalah menavigasi dari produk digital kepada si pengguna produk digitalnya ini sih, kepada user-usernya. Oke. Nah, kalau kita dengar kata menulis pasti kebanyakan kayak novel, artikel, atau konten. Nah, tapi UX writing tuh menulis kayak gimana sih Kak? Oke, jadi UX writing itu memang penggunaannya cukup berbeda dengan copywriting karena UX writing ini penulisan-penulisannya ada di aplikasi dan website. Salah satu sebagai contoh mungkin ada di tombol-tombol, ada di error message. Jadi tujuannya misalkan kalau ada error message, penggunanya tuh dikasih tahu gitu errornya kenapa, jadi membuat si penggunanya tuh lebih tenang, paham dan kendalanya kayak gini. Jadi kita dikasih informasi juga gitu. Jadi ada di kayak di tombol error message dan sebagainya sih yang ada di aplikasi atau website. Oke. Nah, kalau ruang lingkup kerja UX writer di industri teknologi tuh apa Kak? Gimana? Jadi kalau memang UX writing ini tidak sendiri sih dia memang dari as far I know memang dia akan kolaborasi dengan UI designer, product designer, UX researcher, product manager, project manager, atau bahkan bisa sampai ke engineer juga sih. Tapi memang kalau day to day-nya dia UX writer ini biasanya memang bareng UI designer sih. Karena harus tektokan antara layout design dan penulisan yang akan diimplement di dalamnya. Oke. Kalau ruang lingkup kerja UX writer di industri teknologi itu gimana sih Kak? Ruang lingkup lebih ke ini sih. Memang karena UX writer itu punya beberapa fitur atau bagian produk yang harus dikejar. Jadi pasti ruang lingkupnya akan seputar penggunaan
misalkan untuk di produk A, produk B itu akan berbeda gitu. Misalkan Oke. untuk style aplikasi A, aplikasi B itu juga berbeda sih. Jadi ruang lingkupnya memang sebenarnya cukup luas, tapi memang akan di seputar aplikasi dan website sih. Oke. Kalau kakak sendiri nih di kantor tuh biasanya ngapain sih sebagai UX? Oke. Kalau sebagai UX writer, kalau di kantor aku kan sebenarnya product manager, tapi aku memahami betul si UX writing ini karena waktu aku skripsi aku bikin judulnya tentang si UX writing ini terhadap Gojek sama Grab. Oh. Jadi dari hal UX writing itu memang aku jadi lumayan tertarik lah. Tapi untuk ruang lingkup atau scope yang di kantor biasanya UX writer itu bakalan jadi kalau di suatu aplikasi atau website kan memang ada beberapa page gitu ya dia. Dan di setiap page-nya itu memang harus align gitu. Karena kan kita harus Iya, menavigasi benar. kan. Iya. Jadi menavigasi antara page 1 ke page 2, ke page 3, page 4 gitu. Misalkan memang satu user flow atau journey-nya itu memang selaras, jadi harus diinformasikan secara jelas dan simple, seperti itu sih kalau UX writing. Biar kayak lebih mudah dimengerti orang gitu. Betul, biar penggunanya tuh lebih mengerti aja sih. Iya. Terus kalau kolaborasi seperti apa yang biasanya dilakukan dengan tim lain? Kan tadi kakak bilang kayak sama desainer gitu. Oke, kolaborasinya memang pasti akan dari awal flow-nya adalah dari product manager. Product manager nanti akan menjabarkan bagaimana secara bisnis prosesnya ini, misalkan untuk fitur A gitu. Jadi nanti product manager akan menjelaskan secara user flow-nya gimana, dan nanti akan dipecah juga ke UI UX designer, ada UI designer, ada UX researcher, dan juga ada si UX writer ini. Jadi nanti dari tim product juga bakal ngasih tahu user persona untuk di fitur ini tuh untuk siapa sih, kayak misalkan untuk umur 20 sampai 25 tahun atau fitur ini untuk umur 30 sampai 40 tahun, dan di situ juga menjadi decision sebagai UX writer, style dari kedua umur persona ini tuh harus berbeda gitu. Misalkan gitu. umur 20 sampai 25 kan cenderung kayak misalkan Gen Z yang memang lu gue tuh enak, atau enggak kayak contoh di Gojek lagi mau mamam apa hari ini, itu kan sangat kayak, masuk di umur-umur kita kan. Sedangkan kalau untuk umur 30, 40 atau bahkan 50 itu harus kata-kata yang kayak familiar sama iya. seumurnya gitu. Seperti itu sih. Oke. Menurut kakak nih, skill apa sih yang harus dimiliki untuk jadi UX writer? Mungkin di sini teman-teman pada penasaran ya. Betul. Jadi skill paling utama pastinya adalah menulis. Tapi menulisnya ini memang tidak sepanjang seorang copywriter. Karena UX writing ini memang harus simple, konkret, dan menjelaskan dengan satu atau dua kata gitu. Kalau dari aku sih mungkin kayak gitu. Tapi yang paling penting itu empati sih. Oh, empati. Betul. Kenapa empati? Karena seorang UX writer itu harus punya rasa empati, karena dia itu menulis bukan untuk dirinya gitu. Ya, tapi kan buat orang lain benar, juga untuk gitu. Pengguna si aplikasi ini gitu. Jadi memang gimana sih kalau kita nulis untuk dari sudut pandang mereka dengan umur range yang udah ada datanya, ini masuk nggak sih ke mereka gitu sih, yang lumayan menantang sebagai UX writer. Sebagai UX writer, kira-kira tools apa sih yang biasa dipakai, Kak? Oke, biasanya karena dia sering UX writer itu berkolaborasi dengan UI designer atau product designer, biasanya akan pastinya di Figma. Dan Figma ini tuh memang tempat di mana si desain aplikasi atau website itu tuh ada di situ gitu. Jadi nanti UX writer bakal tinggal nge-implement tulisan-tulisan yang dia mau. Tapi selain itu sih sebenarnya ada juga kayak Google Docs untuk nge-stack copy per page-nya gitu, dan paling sama Google Form yang dimana mungkin ada testing yang tadi aku bilang, ada A/B testing. Jadi keduanya nanti datanya dianalisa dan diimplement di tempat-tempat yang baru sih di aplikasinya, seperti itu. Oke. Dan menurut kakak seberapa penting pemahaman tentang user research dan testing buat UX writer? Ini lumayan menarik karena UX writer itu memang harus mengetahui siapa pengguna dari si aplikasi ini atau website ini gitu.
Karena seperti yang aku bilang memang harus mengetahui dari sisi umurnya, kebutuhannya apa, dan journey seperti apa yang memang produk itu ingin disampaikan secara simpel gitu sama dari sisi produk digitalnya. Dan tujuannya adalah pastinya untuk si penggunanya lebih nyaman, lebih seamless, lebih efisien juga cara mengerjakannya untuk si produk digitalnya ini sih penggunaannya. Oke, menurut Kak Rifki, apa sih tantangan terbesar kakak sebagai UX writer? Tantangan terbesar sebagai UX writer itu adalah memahami bagaimana pengguna menggunakan si produk digital ini sih. Kayak mereka ini maunya seperti apa, needs-nya mereka, terus apakah paling sulit itu adalah apakah tulisan yang kita buat ini memang mudah dipahami sama orang lain gitu. Orang ngerti nggak sih sama Benar. tulisan kita ini sebenarnya gitu ya? Benar, kayak? karena kan misalkan kalau kita nulis untuk diri kita sendiri kan pasti yang ngerti kita doang Iya kan? kita doang. Ini maunya kita semua orang tuh bisa ngerti sama Iya. tulisan kita ini gitu ya. Betul. Jadi agak tricky-nya di situ sih Iya. memang. Tapi di sisi lain peluangnya juga besar nggak sih Kak? Sejujurnya kalau untuk di secara global cukup masif sih, karena apalagi di Indonesia kan memang startup yang lokal itu kan lagi pada berkembang semua ya, dan di dunia juga sedang berkembang semua. Pastinya memang kebutuhan UX writer itu lumayan sangat dibutuhkan sih. Oke. Terus menurut kakak profesi ini kedepannya bakal terus berkembang nggak sih? Sejujurnya pasti akan terus berkembang sih, karena perkembangan digital kan pertama semakin tinggi, kedua pengguna internet di dunia itu juga semakin tinggi. Jadi mau nggak mau memang semua akan beralih ke platform-platform yang digital gitu. Yeah. Dan pasti kebutuhan untuk UX writer ini karena semuanya digital, dan semua digital itu ada tulisannya, dan di tulisan itu adalah dibutuhkannya seorang UX writer. Seperti itu. Oke. Nah sekarang kita bakal ngomongin soal pengalaman pribadi nih Kak. Oke. Jadi kan Kak Rifki lulusan BINUS ya Kak? Iya, Nah menurut dan jurusan marketing communication Marketing kan? communication. Iya. Nah menurut Kak Rifki pengalaman atau mata kuliah apa yang paling ngebantu untuk berkarir sebagai UX writer nih? Oh, mata kuliah ya. Iya mata kuliah yang kira-kira kayaknya nyambung nih. Mata kuliah pastinya Sangat sih ngebantu. kayaknya salah satunya sih kalau masih ada ya, dulu aku di semester 1 tuh ada namanya writing fundamental. Oh iya, ada aku ya? juga. Oh, masih ada ya? Iya masih ada, masih ada. Oke. Iya, jadi memang si writing fundamental ini ngasih gambaran gimana cara tata penulisan yang baik dan lain-lain. Jadi dari situ sebenarnya ya seperti namanya sih, writing fundamental. Jadi memang kayak base dari cara kita menulis seperti apa. Itu Kan sih. itu kita diajarin buat nulis gitu ya Kak. Artikel dan artikel, lain-lain. ya benar banget. Oke. Menurut kakak apakah organisasi atau kayak komunitas atau proyek kampus tuh juga berpengaruh nggak sih buat jadi UX writer ini? Pasti banget, karena UX writer itu kan kayak aku bilang kita kan menulis untuk orang lain. Mau nggak mau kita harus riset ke user kita, harus komunikasi juga. Belum lagi apa yang sudah di-gather datanya itu harus dikomunikasikan lagi ke tim-tim yang memang beririsan dengan seorang UX writer-nya gitu. Jadi menurutku kalau semasa kuliah pernah ikut himpunan, pernah ikut organisasi apapun itu yang benar-benar community, menurut aku itu cukup membantu sih dari segi cara kita ngomong, public speaking-nya, ataupun cara kita gather data, cara kita mendengar itu sangat penting sih. Oke Kak. Nah terus ini yang mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir nih buat Kak Rifki. Ada nggak sih pesan buat mahasiswa BINUS yang pengen meniti karir di jalur ini? Oke, jadi untuk mahasiswa BINUS ya berarti. Jadi untuk mahasiswa BINUS kalau misalkan ingin jadi seorang UX writer, itu sangat bisa banget. Bisa dari belajar gimana dari sisi cara copywriting yang benar. Nanti kalau untuk skill tambahan untuk jadi seorang UX writer adalah yang pertama adalah riset, kedua bikin tulisan yang benar-benar simple dan tidak berbelit-belit gitu. Jadi tujuannya UX writing ini adalah menavigasi
dan juga bagaimana kita mengkomunikasikan dari sisi produk digital dan dari sisi penggunanya jadi mengerti dalam penggunaan produk digital ini sih, kayak gitu Pak. Wah, keren banget yang ngobrolin soal UX writing hari ini bareng Kak Rifki. Makasih banyak Kak Rifki. Iya, sama-sama. Dan buat sobat komunikasi yang mungkin awalnya belum tahu profesi ini, semoga sekarang sudah makin tercerahkan ya teman-teman. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih dalam soal profesi komunikasi lainnya, stay tune terus dan jangan lupa lihat podcast Spill Profesi Komunikasi dan jangan lupa follow, share, dan kasih rating podcast ini biar makin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!